Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam untuk anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan pastinya bahagia. Berjumpa lagi bersama Mbah Einstein. Kali ini Mbah akan kembali menemani anak-anak semuanya untuk belajar di kelas 5, tema 5, subtema 1, dan di pembelajaran yang terakhir di subtema 1 atau pembelajaran 6. Sudah siap belum anak-anak untuk belajar? Yuk, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan tentunya diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, hari ini kita akan mempelajari tentang dua hal. Yang pertama kita akan belajar tentang perubahan ekosistem. Dan yang kedua kita akan belajar untuk membuat dan mempresentasikan mind map atau peta pikiran. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak bisa menjadi lebih paham dengan materinya. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Ya, gambar 1 dan 2 sama-sama merupakan gambar ekosistem ya. Coba bandingkan ekosistem berikut ini dari mulai gambar yang sebelah kiri. Ingat ya, ekosistem terdiri dari unsur biotik dan abiotik atau makhluk hidup dan yang tidak hidup. Coba di gambar yang sebelah kiri, unsur yang makhluk hidupnya ada apa saja? Ya, ada burung, tupai, pohon, itu ada pohon bakau ya karena di pinggir pantai. Ini ekosistem di sekitar pantai berarti, termasuk ada katak, ada ikan, ada lagi kura-kura, banyak sekali nih di yang gambar sebelah kiri. Sementara unsur yang non makhluk hidupnya ada tanah, ada batu juga ya. Perhatikan sekarang untuk gambar yang sebelah kiri nih, ekosistem di padang pasir atau di gurun pasir ya. Untuk unsur biotiknya atau yang makhluk hidupnya, di sini ada hewan-hewan yang memang mampu bertahan sesuai dengan kondisi alam di gurun pasir yang panas. Di antaranya ini ada ya yang ciri khas dari gurun pasir itu ada hewan unta. Ada juga itu di bawah ya, nggak terlihat ya, nggak terlalu terlihat, itu ada ular, ada kadal gurun, ada kelinci ya ternyata ya di gurun ya. Ada juga beberapa jenis burung yang memang mampu bertahan di situ. Sementara dari tumbuhannya ada rumputan dan tentunya kaktus ya. Hewan tumbuhan dengan ciri khas di gurun pasir yang mempunyai duri-duri yang lumayan tajam. Nah, hari ini kita akan membelajar tentang perubahan ekosistem. Ternyata ekosistem juga dapat berubah anak-anak. Simak bacaan teks berikut ini. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misal, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik. Tikus-tikus tanah juga akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Kita lanjutkan.
Pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuh lebih lambat. Makanan yang dihasilkannya juga lebih sedikit. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya, populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim itu. Ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Perubahan musim, seperti dijelaskan di atas, merupakan salah satu contoh perubahan alami. Selain musim, hal yang masuk dalam faktor perubahan alami adalah bencana alam, misalkan berupa gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, angin ribut, dan banjir. Manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan sawah dan perkebunan akan mengubah ekosistem. Kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran lingkungan dapat mengubah keseimbangan ekosistem. Masih banyak lagi kegiatan manusia yang dapat mengubah ekosistem. Nah, dari bacaan tersebut sekarang kita akan belajar cara membuat peta pikiran atau mind map ya. Jadi dari teks atau bacaan tersebut kita cari di setiap paragrafnya adalah informasi-informasi penting atau pikiran pokoknya yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Masih ingat ya anak-anak? Nah, informasi penting dan juga pokok pikiran di setiap paragraf itu kemudian kita rangkai menjadi mind map atau peta pikiran atau peta konsep. Berikut contoh peta pikiran dari bacaan teks perubahan ekosistem. Kita mulai dari perubahan ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan karena faktor manusia. Yang kedua, perubahan karena faktor alami. Perubahan dari faktor manusia itu disebabkan oleh dua hal, misalkan pembukaan lahan dan pencemaran lingkungan. Seperti yang tadi dijelaskan di teks, contoh pembukaan lahan yang mempengaruhi perubahan ekosistem. Misalkan tadinya di sebuah hutan ya, yang terdapat ekosistem yang sudah berjalan dengan baik di situ, karena ulah manusia yang membuka lahan tersebut, hutan tersebut ditebangi. Bahkan cara yang lebih ekstrim lagi atau yang lebih jahat lagi itu langsung dibakar biar nggak menghabiskan dana yang banyak untuk membuang tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang ada di situ. Akhirnya lahannya sudah menjadi kosong, dibangunlah misalkan dibangun mall, dibangun sarana kegiatan yang untuk kepentingan manusia sendiri, hotel, misalkan jalan dan sebagainya. Itu tentunya kan akan merubah ekosistem yang ada. Mana mungkin nanti hewan-hewan di situ, tumbuhan baik itu unsur abiotik maupun biotik di hutan itu akan bertahan karena sudah digusur dengan lahan yang dibuka oleh manusia. Berikutnya ada pencemaran lingkungan ya. Contohnya di ekosistem air tawar ya. Kalau misalkan ekosistem air tawar itu contohnya adalah di sungai. Ketika manusia membuang sampah sembarangan ya. Kalau sampahnya itu mengandung unsur-unsur kimia misalkan bekas deterjen ya, sabun, itu kan tentunya akan mencemari lingkungan, akan merusak ekosistem yang ada. Ikan-ikan di situ tentunya akan mati. Nah, itu dari faktor manusia contohnya. Banyak juga faktor lain yang disebabkan oleh manusia. Berikutnya penjelasan untuk faktor alaminya. Ya, bisa jadi ada perubahan musim seperti yang tadi dijelaskan di teks. Misalkan di musim hujan tanaman lebih banyak, tikus tanah lebih banyak. Tikus tanahnya banyak, otomatis ularnya juga yang memakan tikus populasinya akan meningkat. Berbeda dengan kalau musim kemarau, hujannya tidak ada, tanamannya menjadi kering, banyak yang mati, tikus tanahnya berkurang, otomatis populasi ularnya juga berkurang. Yaitu perubahan karena faktor alami. Berikutnya ada karena bencana alam. Contohnya misalkan ketika ada banjir ya, ada banjir, ada gempa bumi, ada tanah longsor, otomatis kehidupan yang ada di sana baik tanaman ataupun hewan itu dapat rusak ya. Contoh misalkan di sungai ada banjir bandang ya. Itu kan berarti kan isinya material-material baik itu
bebatuan, baik itu air bah yang dari atas bercampur dengan tanah hasil longsoran, itu akan mengakibatkan ekosistem hewan-hewan kecil termasuk ikan di situ akan tergusur jauh dan mati. Itu faktor bencana alam. Jadi itu cara membuat peta pikiran ya anak-anak semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar cara mempresentasikan peta pikiran di depan kelas. Ya, Mbak Ensen yakin ini anak-anak sudah kangen sekolah, sudah kangen presentasi di depan kelas, sudah kangen maju di depan kelas untuk mempresentasikan tugasnya di depan teman-teman semuanya. Nah, Mbak Ensen akan mencoba memberikan tips cara mempresentasikan peta pikiran yang baik. Yang pertama, sikap tubuh yang tegap ketika presentasi, jangan goyang-goyang apalagi joget ya, itu akan merusak konsentrasi baik yang si presenternya ataupun yang menontonnya. Yang kedua, adanya kontak mata dengan pendengar. Kalau zaman dulu itu biar gak grogi disuruhnya kan lihat ke atas, jangan lihat orang. Itu salah besar. Kalau kalian maju di depan kelas, kalian mau ngomong apapun itu di depan kelas, mau presentasi, malah silakan kontak mata dengan para pendengarnya. Tatapan kamu harus ke penontonnya, harus pada pendengarnya. Jangan malah memalingkan tatapannya, karena itu kelihatan kamu nanti belum siap, kamu gak menguasai materi, kamu grogi, malah nanti terlihat jelek ya. Harus kontak mata, gak di satu orang saja, harus rata. Semua pendengar harus kalian tatap dengan rata. Yang ketiga, penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan. Lafal itu kejelasan ya, ngomongnya harus jelas ya, tiap katanya harus jelas. Kalau bahasa Inggris itu pronunciation-nya. Intonasi itu nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lambat, pokoknya harus pas dan sesuai. Dan yang keempat adalah pemilihan kata atau diksi yang tepat disesuaikan dengan siapa pendengar yang ada di situ. Itulah 4 tips cara mempresentasikan peta pikiran dengan baik. Nah, tidak terasa pembelajaran untuk kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat dalam belajar. Ingat, karena masa depan ada di tangan anak-anak semuanya. Salam sukses, salam sehat, salam bahagia. Sekian dari Mbak Einstein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.